Apakah benar hosting akan rugi jika kita punya self-hosted? Simak video selanjutnya. Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Di video kali ini sedikit berbeda. Saya akan mengeksplain atau menjelaskan perbedaan self-hosting dengan hosting yang ada di luar share hosting kemudian VPS ya. Nah, kenapa jika kita beralih ke self hosting itu akan sangat-sangat membantu ya untuk diri kita sebagai penyedia atau pengguna hosting lokal ya, seperti itu. Nah, di video kali ini mungkin sedikit saja penjelasannya, tidak akan terlalu panjang, mohon maaf ya, karena pada video sebelumnya saya bilang untuk buat video singkat jadi cukup panjang, namun mungkin di video kali ini akan ringkas ya. Kenapa alasan saya menggunakan self hosting tidak menggunakan VPS atau share hosting? Karena sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu self hosting. Di sini ada penjelasannya sedikit, merupakan sebuah pengelolaan perangkat ya, istilahnya manajemen hosting yang milik kita sendiri di rumah dengan full control ya, seperti itu. Jika menggunakan share hosting, teman-teman akan mendapat dengan harga yang murah, namun setidaknya ya namanya juga share hosting, jadi hostingnya itu berbagi ya dengan hosting-hosting yang lain meskipun domainnya itu berbeda ya. Kemudian untuk VPS atau Virtual Private Server atau VPS yang biasa kita kenal, merupakan layanan hosting yang menggunakan teknologi visualisasi ya, untuk membagi server fisik ya, istilahnya kalau kita bilang itu VM ya, seperti itu. Nah, untuk VM ini biasanya harganya cukup mahal, atau mungkin kebanyakan biasanya ada promo-promo di tahun pertama, nanti di tahun kedua promo tersebut akan kembali normal untuk harganya ya. Keunggulan menggunakan self hosting yaitu teman-teman bisa manajemen sendiri atau banyak ya hal-hal yang teman-teman bisa lakukan karena ini milik pribadi dan juga full control ya, seperti lain-lain ya. Contoh kayak di saya ada Waha, kemudian ada files, kemudian ada banyak ya. Pokok intinya saya sampai kebingungan untuk mengingat, kayak Grafana nanti mungkin ke depannya, Uptime Kuma dan lain-lain. Nah, keunggulan self hosting sekarang di tahun 2025 ini dipermudah dengan namanya Cloudflare Tunnel, kemudian ada Ngrok, kemudian ada Zero Trust, Tailscale dan lain-lain ya. Jadi akses untuk self hosting sekarang tidak harus memiliki IP public seperti dulu ya. Saya menggunakan self hosting ini sudah dari beberapa tahun ini. Kemudian yang viral di tahun 2025 ini, bulan kemarin aslinya, itu seorang YouTuber yang sudah lama, yaitu teman-teman bisa tonton saja ini, yaitu PewDiePie. Dia beralih ke self hosting ya. Jadi dia ingin katanya lepas dari belenggu penggunaan Google, contoh kayak subscription dan lain-lain ya, seperti itu, kecuali YouTube katanya, karena sumber pendapatan utama kalau nggak salah itu dari YouTube ya. PewDiePie merupakan seorang YouTuber ya, dulu saya sudah subscribe, yang viral-viralnya itu tahun 2017, 2018, 2019 itu yang bersaing dengan sebuah company T-Series di India ya, seperti itu. Jadi dia sekarang beralih ke self hosting karena ingin lepas dari yang namanya subscription ya. Nah, kita di Indonesia setidaknya harus mengikuti jejak-jejak beliau ya, karena apa ya istilahnya ya, setidaknya untuk mengurangi cost untuk biaya tahunan dan juga bahan-bahan contoh kayak subscription, keamanan dan lain-lain. Sekarang kita bisa buat tutorial-tutorial banyak ya, seperti itu. Nah, untuk referensi saya, teman-teman mungkin cukup familiar ya dengan beberapa referensi yang saya gunakan di channel YouTube ini sebagai modal untuk membuat video dan juga pembelajaran untuk diri saya, kemudian untuk saya share ke teman-teman. Ada beberapa YouTuber di luar negeri yang saya jadikan referensi untuk konten, bukan konten saja sih, untuk pembelajaran saya, yaitu seperti Hardware Heaven kalau saya, kemudian ada Teknotim, kemudian ada TechDoc, kemudian lain-lain ya, masih banyak. Kemudian yang terbesar yaitu dari Linus Tech Tip ya, seperti itu. Kenapa dari channel-channel tersebut? Karena inspirasi untuk membuat home server saya itu banyak dari sana ya. Kemudian juga mereka memiliki dokumentasi dan referensi yang cukup lengkap, namun kekurangannya yaitu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita masuk di intinya saja. Kelebihan dan kekurangan untuk self hosting ini, yang pertama yaitu jika teman-teman menggunakan share hosting ya, yang pasti
hosting yang teman-teman gunakan itu share, kemudian harga paling murah yang saya dapat setahun itu di 200.000 dari double host. Kemudian untuk VPS itu bulanan biasanya ya. Satu bulan itu bisa kisaran ya 50 sampai 100.000, ada yang 30.000, namun spesifikasinya cukup rendah seperti itu. Kemudian juga untuk share hosting, kelemahannya yaitu teman-teman tidak bisa install aplikasi seenak di self hosting ya, seperti itu. Keuntungannya menggunakan self hosting atau VPS yaitu uptime ya. Jadi teman-teman jika pengguna self hosting di rumah atau ya istilahnya membuat home lab sendiri di rumah, kekurangan yang kita miliki yaitu uptime yang pertama. Yang kedua yaitu koneksi. Jika teman-teman seperti saya menggunakan Cloudflare Tunnel, teman-teman bisa lihat saja di sini untuk healthy-nya itu 3 jam yang lalu uptime-nya ya. Jadi teman-teman jika menggunakan home server ini sebagai website utama, teman-teman harus pikirkan yang namanya uptime. Kemudian juga koneksi internet, tidak harus bandwidth cepat, itu tergantung dari server yang teman-teman deploy. Kemudian juga keamanannya ya, seperti itu. Jadi kekurangan dari self hosting itu sendiri di uptime, kemudian di resource yang kita punya, dan juga koneksi internetnya ya, seperti itu. Jika sering disconnect pada saat teman-teman indeks ke Google atau teman-teman gunakan untuk website, indexer atau website berita dan lain-lain, uptime-nya itu akan berkurang ya. Jadi Google akan malas ya, seperti itu. Lebih tepatnya untuk self hosting itu, teman-teman jika ingin menggunakan self hosting yang memang teman-teman butuhkan untuk diri teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat website kemudian membuat layanan, teman-teman saya sarankan menggunakan hosting terlebih dahulu ya, seperti itu. Karena apa? Jadi jika teman-teman tidak seperti itu, nanti layanan yang akan teman-teman deploy itu tidak akan uptime. Kemudian beberapa resource atau mungkin seperti kode atau kemudian panel dan lain-lain, teman-teman bisa keteteran ya, apalagi deployment production ya, seperti itu. Jadi saran saya saja teman-teman, jika ingin deploy maka setidaknya siapkan kebutuhan apa yang teman-teman butuhkan di local server. Untuk videonya sebelumnya teman-teman bisa tonton saja untuk pembuatan web server, kemudian instalasi Exam, kemudian membuat Docker image menggunakan Nginx, dan juga masih banyak lagi tutorial dari sebelumnya, contoh kayak home lab partner dan lain-lain. Teman-teman bisa tonton saja ya videonya di channel ini, di pojok kanan atas atau di deskripsi ya, teman-teman bisa cari, atau di video saya ya. Kemudian untuk keamanan juga teman-teman penting, saya sudah rilis video keamanan di channel ini tentang router, nanti untuk hostingnya itu sendiri, dan nanti mungkin ada satu video saya dedikasikan untuk member atau mungkin saya publikkan saja. Itu saya akan buat menggunakan AA Panel dan Cloudflare Tunnel ya. Jadi nanti teman-teman manajemen hostingnya akan terintegrasi dengan Cloudflare Tunnel dan AA Panel ya. Jadi manajemen websitenya itu cukup mudah, tidak harus main-main CLI ya, seperti itu. Untuk informasi di 2025 ini mungkin seperti itu saja. Update-nya cukup singkat karena videonya tidak terlalu panjang, dan juga teman-teman bagi yang baru di channel ini, subscribe, kemudian share dan juga like untuk video ini, dan juga join member di channel UPX ID. Untuk informasi kedepannya akan saya update ya. Bye bye.